Selamat siang pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 5 Juni 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama guna mengantisipasi gangguan Kaptimas serta menciptakan keamanan di wilayah hukum Polsektor Gamba menggelar apel gabungan serta melakukan patroli skala besar di wilayah hukum Torgamba Sabtu malam. Dalam mengantisipasi keamanan di masyarakat, Polsektor Gamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan melaksanakan apel gabungan serta melakukan patroli yang melibatkan 47 personel gabungan. Personel gabungan terdiri dari kepolisian dari Polres Labuhan Batu Selatan, Polsektor Gamba dan Polisi RW sebanyak 42 personil, ditambah dari pihak Koramil 11 Kota Pinang dan Subdenpom Cikampak. Sementara dalam kegiatan ini sejumlah personil melakukan patroli gabungan dengan menyambangi sejumlah tempat dan lokasi titik rawan tindak kejahatan, serta lokasi keramaian seperti lokasi SPBU, perbankan, serta berkunjung di sejumlah posat kamling, serta memberikan bingkisan di posat kamling yang dikunjungi petugas patroli. Pelaksanaan harian Kapolsektor Gamba AKP Sunipan Gurung Singa menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, serta melakukan patroli ke lokasi rawan kejahatan dan pihaknya mendatangi sejumlah posat kamling di wilayah hukumnya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat di lokasi tersebut dalam mengantisipasi adanya kejahatan di lingkungan tersebut. Pada malam hari ini khususnya pada hari Sabtu, kegiatan malam minggu yang dapat kita ketahui intensitas masyarakat kegiatannya cukup tinggi. Jadi untuk itu kami dari Polsektor Gamba bersinergitas dengan rekan-rekan TNI bersama-sama melaksanakan kegiatan patroli gabungan. Nantinya ada titik-titik yang kami tentukan yang selama ini rawan kriminalitas yang sangat tinggi, melakukan edukasi kepada masyarakat. Nantinya ke pos kamling kami akan juga melakukan sambang. Itu juga salah satu upaya yang kami perbuat. Sementara kegiatan ini merupakan program Kapolri yang nantinya di setiap desa atau kelurahan di lingkungan tersebut akan ada satu polisi RW guna menekan tindak kejahatan di lingkungan tersebut serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Pemirsa, ratusan umat Buddha etnis Tamil di Kota Medan melaksanakan perayaan Trisuci Waisak 2567 BE. Umat berharap dalam perayaan Waisak ini harmonisasi terwujud antara umat untuk menciptakan kedamaian di Indonesia. Prosesi memandikan arca Buddha yang dilakukan umat Buddha etnis Tamil di Vihara Lokasanti di Jalan Karya Pembangunan, Kecamatan Medan Polonia pada Minggu pagi. Prosesi ini merupakan prosesi terakhir dari berbagai rangkaian perayaan telah dilaksanakan. Prosesi pemandian arca Buddha ini sebagai lambang penyucian diri. Upacara puncak perayaan Waisak di Vihara ini diawali dengan pradaksina di depan altar utama. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah dan doa serta penyampaian Dhamma Desana oleh beberapa pandita. Usai prosesi itu masing-masing umat melakukan ritual pemandian arca Buddha sekaligus bersilaturahmi dengan umat lainnya. Ada juga yang melanjutkannya dengan berdoa di altar utama. Winja Kumari selaku Ketua SMB Vihara Lokasanti mengatakan prosesi perayaan Waisak tahun ini antusias umat sangat besar. Hal itu terlihat dari membludaknya umat yang mengikuti serangkaian ibadah sejak pagi hari. Pada perayaan Waisak tahun ini juga Winja dan seluruh umat berharap adanya harmonisasi antar umat untuk menciptakan perdamaian di negara Indonesia ini. Setelah tahun ini saya duluan harmonis masyarakatnya, damai negerinya. Itu adalah merupakan tema yang kami kolaborasi karena kami berada di bawah naungan Sangha Agung Indonesia. Kemudian perbedaan daripada Waisak tahun lalu dengan Waisak tahun ini tentu kita lihat data kalau tahun lalu kan mungkin masih ada pengaruh-pengaruh COVID, dikarenakan itu mungkin agak sedikit umat dalam arti kata tidak terlalu seperti ini membludak. Suku Tionghoa dengan suku Tamil itu tidak ada karena
agama Buddha, seluruh agama Buddha baik itu suku Tamil ataupun suku Jawa sekalipun ataupun suku Chinese sekalipun, semua merayakan Waisak tahun ini. Ya pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan pimpin safari subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al-Hikmah di Jalan Kiwi, Medan Sunggal kemarin. Safari subuh Arafah ke-52 ini diawali dengan subuh berjamaah dan tausiah. Pangdam 1 Bukit Barisan mengajak generasi muda untuk meramaikan masjid dan rajin mengaji. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan mengenalkan Kota Infak Kejujuran yang telah menjadi program pembinaan mental Kodam 1 Bukit Barisan. Kotak infak kejujuran didesain dengan tanpa kunci atau gembok untuk memudahkan jamaah dalam bersedekah sesuai kemampuan. Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengajak para generasi muda untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umat Muslim. Memahami dan membaca Al-Quran melahirkan generasi muda yang berakhlak. Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengingatkan kepada para jamaah untuk tetap menjaga kebersihan saat berwudu dan ke toilet dengan menggunakan sandal masjid. Untuk menjalankan 3 program tersebut, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan Kota Infak Kejujuran, Al-Quran dan sandal masjid kepada petugas Badan Kesejahteraan Masjid Al-Hikmah. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara yang diikuti jamaah laki-laki dan perempuan tersebut juga diisi dengan ceramah singkat oleh Al-Ustadz Muhammad Damri Pohan. Al-Ustadz juga mengingatkan kepada para jamaah untuk mengajak keluarganya, terutama anak muda untuk meramaikan masjid dan mengaji. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin menyebutkan kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara merupakan sebagai wujud nyata menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Kita membangun silaturahim ini, membangun ukhuwah Islamiyah dengan harapan Islam kembali bisa tegak di negeri yang mayoritas Islam ini, kehidupan yang Islami benar-benar dapat kita rasakan dan terbangun dengan baik. Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Amhar Nasution menegaskan kegiatan Safari Subuh ini dapat terus berlanjut untuk menjaga tali silaturahmi sesama umat Muslim. Tujuannya ada 2, pertama mempererat silaturahim di antara umat Islam dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memberikan pencerahan, peningkatan keilmuan, karena Bapak Pangdam kita ini banyak wacana-wacana keilmuan yang dia bangun dengan sebuah cerita-cerita yang memberikan kepada kita motivasi untuk lebih maju, untuk lebih kokoh silaturahim dan lebih memiliki cara berpikir yang lebih maju ke depan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 359 calon jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan asal Kabupaten Langkat berangkat dari Asrama Haji Medan menuju Madinah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melepas keberangkatan calon haji kloter 12 di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin. Dari 359 calon jamaah haji tersebut, seluruhnya berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelum diberangkatkan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat secara simbolis menyerahkan bendera dan surat tugas kepada petugas pendamping jamaah haji dan dilanjutkan dengan doa bersama. Sumatera Utara mendapat kuota haji sebanyak 8.328 dengan jumlah 24 kloter haji. Sebanyak 2.914 jamaah calon haji lansia di atas 65 tahun.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi Nasution mengatakan pada kloter 12 terdapat satu orang bernama Habibah calon jamaah haji asal Kabupaten Langkat yang meninggal dunia di Embarkasi Medan. Hanya semua kita kasih gelang, pos, tas, paspor, semuanya kita kasih, termasuk kopor. Nanti kita keluarkan dari Bandara Kuala Namu karena udah kadung berangkat, nanti kita serahkan ke keluarga. Banyak begitulah putra takdir dari Allah, hari ini beliau dipanggilnya. Semua apa yang dia ininya semuanya dapat. Dia tidak dari Garuda, dari panitia, dari Kemenang, dari panitia penyelenggara haji tahun ini. Dia dapat asuransi, cuman karena asuransi kan ada proses administrasi. Sementara itu jelang keberangkatan ke Tanah Suci, satu orang calon jamaah haji kloter 2 berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meninggal dunia di asrama haji Embarkasi Medan. Isak tangis keluarga calon jamaah haji pecah tak terbendung saat tiba di asrama haji untuk menjemput jenazah calon jamaah haji asal Kabupaten Langkat yang meninggal dunia di asrama haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara sore tadi. Jenazah calon jamaah haji asal Kabupaten Langkat terlihat dibawa keluar dari ruangan poliklinik asrama haji menuju mobil ambulans. Suasana terlihat haru saat keluarga yang telah datang dan menerima jasad calon jamaah haji dengan nomor manifest 069 tersebut. Calon jamaah haji yang meninggal bernama Habibah binti Saleh, tutup usia pada umur 59 tahun dan terdata sebagai warga Dusun 1 Kelambir 5 Hamparan Perak, Deli Serdang. Habibah meninggal saat makan di ruang kantin asrama haji Embarkasi Medan pada Minggu siang. Petugas sempat membawa Habibah ke klinik asrama haji Embarkasi Medan, namun pada pukul 2 siang Habibah meninggal dunia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Ahmad Kosbi Nasution mengatakan Habibah merupakan pelimpahan porsi tahun 2022 dari ibunya yang telah meninggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya atas meninggalnya Habibah, salah satu petugas akan menggantikan ibadah hajinya atau dibadalkan. Tidak ada. Ketika tadi makan, dia terlumpuk di meja, mungkin jantung. Kita sudah serah terimakan dengan keluarga, kita siapkan ambulannya, ada dari panitia asrama haji berangkat 2 orang, Ibu Nisa sama Pak Suhaimi. Nanti di sana diterima oleh pegawai-pegawai Kemenak Langkat, terutama yang kuat Tanjung Pura. Ridho Tuhanlah sama ibu ini. Walaupun tak berangkat, ada orang yang ikhlas membadalkannya. Panitia penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara telah melepas keberangkatan kloter 12 asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan jumlah calon jamaah haji sebanyak 359 orang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, perguruan Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKJ Cabang Kabupaten Toba sukses meraih juara umum yang kedua kalinya pada kejuaraan Kabupaten Karate Piala Bupati Cup 2. Kejuaraan Karate Piala Bupati Cup kedua ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 3 dan 4 Juni 2023 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Toba dengan peserta kurang lebih 400 atlet dan ditutup langsung Bupati Toba yang juga sebagai Dewan Pembina di Forki Toba. Kejuaraan ini diikuti 7 cabang perguruan dari 9 cabang perguruan anggota Forki Toba, diantaranya perguruan Karate KKI, Shiroite, Tako Indonesia, Inkanas, Gojuas, Keishinkan, dan perguruan Karate Gokasi. Pengcap KKI Toba keluar sebagai juara umum yang kedua kalinya dengan perolehan medali sebanyak 51 medali yang terdiri dari 19 medali emas, 13 medali perak, dan 19 medali perunggu.
Sedangkan juara 2 umum dari perguruan Keishinkan Toba dengan perolehan medali 9 emas, 2 perak, dan 9 perunggu. Sementara di posisi ketiga perguruan Gokasi Toba dengan perolehan medali 4 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Bupati Toba Poltak Sitorus menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada atlet juga para juri dan panitia pelaksana atas terlaksananya Kejurkap Karate ini. Berharap ke depan boleh diuji coba tanding dengan atlet karate dari kabupaten lainnya. Poltak juga berharap atlet cabang olahraga karate untuk PON mendatang dari Kabupaten Toba ditargetkan minimal 2 medali emas. Jika berhasil mendapat medali emas akan diberikan tali asih sebesar 50 juta rupiah untuk setiap orangnya. Pemerintah Kabupaten Toba mengapresiasi dalam pembinaan atlet yang berprestasi diberikan bonus 15 juta rupiah kepada atlet karate asal Kabupaten Toba Faisal Siahan dan Daniel Hutapea yang memperoleh medali perunggu di ajang SEA Games Kamboja 2023 lalu. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga juri yang sudah, dan juga kepada anak-anak kami yang mengikuti sehingga kejuaraan Kabupaten Forky Toba tahun 2023 Bupati Cup yang kedua ini bisa berjalan dengan sukses dan lebih sukses daripada tahun kemarin, karena tahun ini ada peserta hampir 400 ya. Ini kita senang anak-anak kita dipersiapkan untuk pertandingan-pertandingan yang berikutnya. Sementara itu, perguruan pencaksilat kombinasi kungfu PS Silsifu kembali melaksanakan acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi di perguruan Silsifu di 6 kecamatan Sibiru-Biru. Tradisi turun tanah dan penyematan bagi para pelajar ini berlangsung di Jambur Lausi Gembura, Sarilaba Jahe, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang. Tradisi tersebut di perguruan Silsifu rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dihadiri KONI Deli Serdang, pembina Silsifu, tokoh pemuda dan masyarakat juga para orang tua atlet. Sebanyak 500 orang atlet dan pengurus Silsifu serta 700 orang tua siswa ikut menyaksikan pelaksanaan turun tanah yang digelar 1 kali selama menjadi anggota Silsifu. Pendiri perguruan Silsifu Herianto Tarigan mengatakan kegiatan turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi bertujuan agar para atlet Silsifu belajar berjalan sendiri serta didukung dan dipantau orang tua juga para guru di sekolah. Tampak Master Herianto melakukan tapung tawar kepada seluruh atlet Silsifu disusul para orang tua masing-masing siswa juga melakukan tepung tawar. Rasa haru dan bangga bahkan menangis bahagia tampak di wajah para siswa dan orang tua saat menabur bunga dan air pesejuk. Usai tepung tawar, Master Herianto beserta tokoh olahraga dan orang tua melakukan penyematan sabuk kepada para atlet Silsifu. Sebelum penyematan sabuk tanda kenaikan tingkat, atlet Silsifu melakukan tradisi membasuh kedua kaki orang tua. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat lebih berbakti dan menghormati jasa orang tua yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Maksud dan tujuan acara turun tanah ini adalah supaya ilmu yang didapat dari PS Silsifu dapat melekat kepada anggota PS Silsifu. Supaya di dalam hati mereka tertanam rasa kasih sayang kepada orang tua maupun kepada agama serta bangsa dan negara. Saat ini persiapan untuk pertandingan PS Silsifu akan mengikuti tanggal 7 yang akan datang Pekan Olahraga Nasional, yaitu untuk zona Sumatera Utara. Harapan kami dari pemerintah bahwa perguruan PS Silsifu maupun perguruan silat di seluruh Indonesia, saya yakin bahwa fasilitas-fasilitas sangat minim dan kami mengharapkan agar pemerintah membantu untuk fasilitasnya agar dapat berkembang salah satu olahraga nenek moyang kita yang tersayang ini yaitu pencak silat.
Anggota DPRD Sumut sekaligus pembina Silsifu Ruben Tarigan pada saat menyaksikan penyematan sabuk mengatakan para atlet Silsifu sebagai generasi muda dalam meraih prestasi olahraga juga diingatkan untuk menghindari akan bahaya narkoba. Sebagai pembina, Ruben Tarigan bersama dengan bidang pendidikan dan olahraga di Komisi E DPRD Sumut akan siap membantu perguruan kungfu Silsifu dan mengajak para orang tua untuk selalu mendukung anak-anaknya berlatih Silsifu. Sebagai pembina Silsifu, saya berharap besar Silsifu ini akan membawa remaja-remaja ini ke arah yang lebih baik, terutama menghindari narkoba. Ini yang paling penting saat sekarang ini. Walaupun kita ajari juga mereka akan ganas di arena, berbeda dengan perilaku di lapangan. Sebenarnya tidak terlalu kita pikirkan apa yang kita berikan, tetapi kompetisi ini harus kita lakukan terus, bukan untuk juara saja, walaupun itu perlu, tapi bukan yang terpenting. Kompetisi itu nanti kita harapkan sifat yang konsistennya, sifat yang sportif. Usai acara diberikan penghargaan kepada atlet berprestasi dan pelatih berprestasi dari masing-masing perguruan Silsifu yang ada di Kecamatan Sibiru-Biru. Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Utara Ruben Tarigan optimis pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 pada bulan September 2024 mendatang akan berjalan lancar dan juga sukses. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri tradisi turun tanah dan penyematan sabuk silat kombinasi kungfu Silsifu kemarin di Kecamatan Sibiru-Biru. Ruben Tarigan mengatakan pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh merupakan tantangan dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara karena akan digelar pekan olahraga bergengsi. Ruben melihat secara langsung beberapa venue pertandingan cabang olahraga baik di kota Medan maupun daerah lainnya. Ruben Tarigan berharap Sumatera Utara sukses dalam penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024 dan mohon dukungan masyarakat Sumatera Utara dan Aceh agar terlaksana dengan baik PON mendatang. PON itu kemarin saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Dikpora bahwa mereka katakan tidak ada hambatan apapun, akan terlaksana dengan baik. Walaupun banyak masyarakat yang meragukan itu. Tetapi secara langsung Kadis Dikpora mengatakan tidak akan ada gangguan apapun di dalam pelaksanaan PON yang menjadi tuan rumah Sumut dan Aceh. Sudah kita lihat yang sepeda itu di Brastagi, Sambonya di Binjai, sudah kita tinjau juga, dan persiapan pertarungan yang di Sasena. Mereka pastikan itu siap tahun 2024. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari ratusan alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. USU menggelar fun walk untuk mempererat tali silaturahmi sesama alumni di halaman Fakultas Ekonomi Bisnis kemarin di Medan. Acara Fun Walk ini merupakan acara puncak yang tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis USU dihadiri alumni dari berbagai generasi. Sebelumnya IKFF USU menggelar turnamen golf yang digelar di Jakarta. Untuk acara Fun Walk sendiri terlihat para alumni cukup antusias mengikuti kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini. Tampak akrab dan kekeluargaan yang sangat erat setelah beberapa bulan tidak berjumpa. Ketua IKFF USU Agus Dwi mengatakan kegiatan ini diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi sesama alumni dan saling berbagi cerita. Menurut Agus, kegiatan Fun Walk sendiri dilakukan agar para alumni bisa berolahraga dengan santai dan bisa berbincang-bincang selama berolahraga. Sampai dengan kegiatan hari ini kita menghimpun kembali kebersamaan dan kekuatan seluruh alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Setelah kita melakukan event-event besar, kemarin ada halal bihalal di Jakarta, kemudian ada turnamen golf. Nah, hari ini kita berkumpul kembali untuk kembali membangun kebersamaan, bisa memberikan pengabdian terbaik sehingga nanti bisa mewujudkan Fakultas FEB USU menjadi kampus global. Kita pilih acara ini agar ada relaksasi dan informality di antara seluruh angkatan, seluruh generasi. Dengan Fun Walk kita bisa berkomunikasi, ngobrol dan sama-sama memberikan kebersamaan. Jadi sifatnya lebih rileks.
Ya pemirsa, tahukah Anda pohon aren yang lazimnya tumbuh di luar perkampungan warga ataupun di hutan sekitar pemukiman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan buah dan serabut untuk sapu, ketika disadap pohon aren menghasilkan air yang kemudian dapat diolah menjadi gula aren dan tuak yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Pohon aren atau yang disebut dengan Arenga pinnata dapat menghasilkan buah yang matang untuk diolah menjadi kolang-kaling. Umumnya bagi masyarakat di Tapanuli, hasil dari sadapan pohon aren ini menghasilkan tuak yang menjadi minuman khas etnis Batak dan menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Untuk menghasilkan air tuak hingga bisa tersaji dilakukan dengan berbagai proses. Paragat atau penyadap pohon aren ini sebelumnya melakukan pemukulan tandan selama beberapa minggu dan kemudian menampung air tuak tersebut pada pagi hari dan sore hari dengan memanjat pohon aren untuk mengumpulkannya. Untuk menghasilkan air tuak tersebut, setelah dilakukan pemotongan, air tuak kembali menetes dan dibungkus kembali. Sementara itu bagian pohon aren yang disadap adalah tangkai bunga jantan yang sebelumnya telah dilakukan pemukulan selama berhari-hari untuk dapat disadap. Selain turut andil dalam perputaran ekonomi masyarakat dalam tradisi etnis Batak berkaitan dengan tradisi adat yang disebut dengan tuak takasan ataupun istilah Parsi tuak natonggi. Tuak takasan merupakan pilihan terbaik yang disajikan oleh pihak buruh kepada hula-hulanya. Sementara itu akibat minimnya pasokan hasil tuak dengan nilai jual rata-rata 2 hingga 3.000 rupiah per gelasnya di sebagian daerah di Sumatera Utara. Menurut salah seorang paragat Mangihut Hutagalung, hasil dari sadapan pohon aren ini didominan dijadikan menjadi tuak untuk dijual dan tidak diolah menjadi gula aren. Ini di daerah sini cuman dikonsumsi, cuman diminum. Hanya untuk diminum saja, Pak? Iya, cuman diminum saja. Itu pun karena di sini langka pokok aren termasuk, bukannya banyak. Pokok aren itu di daerah kita ini, daerah Pagar Batu ini kurang memadai untuk mengolah jadi gula aren. Karena di daerah sini kalau kita menanam pokok aren harus ada sampai 20 tahun. Biar bisa menghasilkan tuak. Kami harap kalau bisa pemerintah mengeluarkan bibit unggul biar bisa untuk kedepannya bisa kita kelola untuk gula aren bisa dipasarkan gitulah. Selain karena tingginya pasokan tuak yang didominan dijual ke lapo-lapo tuak, dominan paragat membuka kedai tuak tersendiri dan menjual tuak kepada pengepul atau lapo-lapo tuak sehingga banyak hasil sadapan aren lebih dominan dijual menjadi tuak yang laris di kalangan masyarakat seperti di lapo atau warung tuak seperti umumnya di Tapanuli. Ya pemirsa, kini saatnya kita beralih ke informasi lintas Andalas. Memanfaatkan libur cuti bersama Hari Waisak, wisata sejarah Benteng Malboro di Kota Bengkulu dipadati pengunjung baik dari lokal maupun luar daerah. Pada momen puncak libur panjang cuti bersama Hari Raya Waisak tahun 2023, salah satu objek wisata sejarah di Kota Bengkulu yakni Benteng Malboro dipadati para pengunjung, baik dari pengunjung lokal maupun pengunjung luar daerah. Para pengunjung di sini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa terlihat menikmati suasana yang sangat kental dengan zaman penjajahan. Mereka juga sambil mempelajari dan membaca apa saja yang pernah terjadi di lokasi ini. Meski di bawah terik matahari, tak sedikit para pengunjung juga tengah asik mengabadikan momennya dengan cara berfoto-foto bersama keluarga, teman, dan kerabat lainnya. Ini liburan. Bawa murid-murid juga, Bu? Bawa murid-murid. Udah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Baru pagi. Baru pagi tadi ini, Bu, ya? Ini cuman ke Benteng atau ada tempat lain lagi? Ada tempat lain. Di mana aja, Bu, tempatnya? Tadi di Wanasurya. Di Wanasurya, ke Benteng, terus ke Dermaga, Pantai Panjang, terus Bung Karno. Jadi kita memanfaatkan liburan ini untuk berkunjung ke wisata-wisata sejarah. Sekarang mengedukasi murid-murid ya, Pak. Murid-murid sudah tahu mereka bagaimana sejarahnya Bengkulu. Sudah berapa hari kita di sini, Pak? Tadi pagi tadi. Dari pagi tadi. Kalau berangkatnya malam kemarin.
Selain berkunjung ke Benteng Marlborough, para pengunjung juga mengaku akan mengunjungi wisata lainnya di Kota Bengkulu, seperti Rumah Bung Karno dan Pantai Panjang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya meminta Bupati membentuk tim Tora guna menuntaskan persoalan agraria. Usulan ini disampaikan Gubernur usai aksi demo warga penyangga di kantor DPD RI beberapa waktu lalu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya merespon aksi demo warga Bengkulu Utara di kantor DPD RI beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, warga menuntut agar anggota DPD RI Bengkulu ikut turun mengatasi persoalan sengketa lahan. Menanggapi aksi demo ini, Rohidin minta Bupati agar membentuk tim tanah objek dan reforma atau tim Tora untuk menyelesaikan persoalan agraria, sehingga nantinya tim Tora yang akan melakukan pembahasan soal sengketa lahan. Sebelumnya aksi demo tersebut dilancarkan warga karena pemerintah daerah dinilai tak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Sengketa lahan antara perusahaan dengan warga Kecamatan Urai belum menemukan titik terang. Ini memang kan cukup pelik dan kompleks ya, karena persoalannya biasanya sudah cukup lama dan berlarut-larut, kemudian melibatkan banyak pihak. Maka namanya ada kita Satgas Reforma Agraria. Sudah beberapa kali kita mengusulkan kepada pemerintah daerah, kalau memang ada yang berkonflik, kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, buat namanya Tora, tim objek reforma agraria di tingkat kabupaten kota, sehingga tim itu yang melakukan pembahasan, dia betul-betul menjadi objek yang harus diselesaikan melalui tim reforma agraria. Rohidin juga menyarankan agar menempuh jalur hukum. Selain itu, warga yang menyampaikan aspirasi diminta tak melakukan aksi demo anarkis. Lucia Mengsari, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Petani di Provinsi Bengkulu disarankan ikut asuransi pertanian. Tujuannya agar dalam menghadapi El Nino, petani yang tanamannya gagal panen memiliki jaminan. Fenomena El Nino mulai berdampak pada sektor pertanian. Sejumlah lahan persawahan milik petani di Bengkulu mengalami kekeringan hingga terancam gagal panen dan tanam. Menghadapi ancaman El Nino, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, Junaidi menyarankan petani ikut asuransi pertanian. Tujuannya agar petani yang mengalami gagal panen memiliki jaminan mendapatkan asuransi. Petani yang mengikuti asuransi pertanian dapat mengklaim ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektar. Adapun nilai premi yang mesti dibayar petani dalam asuransi senilai Rp36.000 per hektar. Tahun ini pemerintah Provinsi Bengkulu mensubsidi premi asuransi petani seluas 500 hektar, sehingga petani tidak perlu membayar premi. Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan ada asuransi ya bagi petani atas komoditas biasanya. Yang diasuransikan itu adalah komoditasnya, gagal panen segala macam itu. Nah, kami harap nanti Dinas Provinsi Pertanian, Tanaman Pangan atau Tidak Perkebunan Provinsi, kemudian Dinas Pertanian di Kabupaten Kota untuk mensosialisasikan kepada para petani untuk dapat mengakses asuransi komoditas produksi petani yang kita mendapat alokasi dari Kementerian Pertanian. Ini sebuah hal yang saya pikir harus cepat ditindaklanjuti di daerah. Yang kedua, dalam setahun Provinsi Bengkulu mendapat alokasi asuransi pertanian sebanyak 1.500 hektar. Alokasi ini hanya terserap sekitar 245 hektar pada tahun sebelumnya. Lucia Mengsari, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, usulan dana hibah pilkada oleh KPU ke Pemkab Bengkulu Utara mengalami penurunan lebih dari 50%. Hal tersebut terjadi lantaran mengalami penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah. Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan bersama KPU Bengkulu Utara dan tim anggaran pemerintah daerah Bengkulu Utara terkait usulan dana hibah Pilkada 2024. Anggaran hibah tersebut disepakati di angka 28 miliar rupiah. Ketua KPU Bengkulu Utara Suharto mengatakan anggaran hibah Pilkada tersebut mengalami pengurangan dari yang diusulkan sebelumnya, yakni sebesar 60 miliar rupiah. Pengurangan ini berdasarkan penyesuaian yang dilakukan terhadap beberapa item kebutuhan anggaran. Salah satunya anggaran COVID-19 yang dihilangkan sebesar lebih dari 10 miliar. Kemudian adanya penyesuaian terhadap besaran anggaran honorarium badan ad hoc seperti PPK dan PPS. Selanjutnya penyesuaian terhadap anggaran operasional. Terkait
terkait dengan penyesuaian dari anggaran yang pernah kita sampaikan ke pemerintah daerah senilai 60 miliar itu diselesaikan menjadi angka 28. Ini salah satu itemnya yang paling besar itu di dana COVID. Nah, status COVID sudah dicabut, itu di kisaran lebih dari 10 M. Kemudian terkait juga besaran honorarium ya, dari periodisasi jabatan teman-teman badan ekor di bawah itu disesuaikan juga dengan regulasi yang terbaru. Namun angka tersebut belum final lantaran masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan TAPD. Nantinya jika sudah menemukan kesepakatan akhir, akan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Harga tandan buah segar sawit pekan ini kembali turun harga Rp1.560 per kilogram. Penurunan ini terjadi di tengah produksi buah sawit stagnan. Harga beli tandan buah segar sawit di tingkat pengepul kembali merosot hingga di harga Rp1.500 per kilogram. Bahkan di tingkat langsir kebun hingga Rp1.200 per kilogramnya. Sementara pada tingkat pabrik CPO, pengepul menjual seharga Rp1.560 per kilogram. Salah seorang pengepul sawit di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, Sutirno menjelaskan penurunan terjadi sudah sepekan. Dan di tengah produksi buah sawit masih stagnan, di mana seharusnya harga akan naik jika jumlah buah melimpah. Menurut Sutirno, harga minimal TBS sawit Rp2.000 per kilogram. Harga TBS di pabrik sekarang 1.560 untuk di Pondok Kelapa. Kalau untuk yang lainnya masih agak lumayan lah. Karena harga di petani ini yang nanggung. Kalau kita ngikuti harga pabrik Pondok Kelapa. Karena nggak sesuai lagi dengan harga pupuk dan biaya perawatan lah. Sutirno menjelaskan harga sawit terus menurun sejak beberapa bulan terakhir. Mengalami kenaikan beberapa saat sebesar Rp30-Rp50 per kilogram. Namun kembali turun beberapa waktu belakangan. Tercatat harga tandan buah segar di pabrik CPO PT Bio Nusantara yaitu Rp1.560 per kilogram. Dan PT Agra Sawitindo, PT CSL, dan PT PMS di harga Rp1.630 per kilogram. Harga akan terus turun terutama di tingkat petani lantaran biaya langsir dan angkut serta ongkos panen. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, kini saatnya kita beralih ke informasi dari Kabupaten Deli Serdang. Untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi dasar dalam berbagai bidang, pemerintah Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa. Perempuan di Desa Beringin dilakukan melalui kegiatan desa, sehingga seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan juga memiliki ketertarikan untuk ikut dalam pelatihan yang dilakukan. Hasil karya yang sudah dibuat pada umumnya sangat diminati masyarakat karena hasilnya tidak kalah dengan produk lainnya. Olahan makanan dimsum sangat disukai perbandingan menjadi evaluasi bagi kaum perempuan desa.
sehingga karya yang dihasilkan akan menjadi sebuah produk yang memiliki daya saing. Dengan adanya pemberdayaan dari dana desa ini kami banyak menerima manfaatnya, Pak. Program pemberdayaan perempuan melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk melibatkan diri dalam program Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.